Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bijalalihi wa azimi sultanih. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Nuh. Insyaallah kita akan membahas ayat 13 sampai dengan ayat 16. Qala Allah azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Allah berfirman yang artinya, Malakum, mengapa kalian la tarjun lillahi waqara, tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian. Allah menciptakan manusia dengan secara bertahap. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Wa ja'alal qamara fihinna nura, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai nur, sebagai cahaya. Wa ja'ala asy-syamsa siraja, dan menjadikan matahari sebagai pelita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat-ayat ini masih mengisahkan tentang nasihat-nasihat dan juga ajakan atau dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya. Dan kita sudah bahas di ayat-ayat sebelumnya, beliau menempuh berbagai macam metode, berbagai macam cara untuk mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan kepada berhala. Nah, di sini kembali beliau mengingatkan umatnya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-13 ini sampai sekitar ayat ke-20 sampai ayat ke-20 dari surat ini, ayat-ayat tersebut mengandung ajakan untuk merenungi dan mentadaburi ciptaan Allah. Orang yang tafakur dan tadabbur terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia sedang mentadaburi ayat-ayatnya. Kita sering sampaikan ayat Allah itu ada berapa, Ibu? Ayat Allah ada berapa? Ada 2. Ada 2 atau 6.600 sekian? Yang mana ini? Ayat Allah itu ada 2 saja. Kesimpulannya ada 2 saja. Yang pertama ayat
syar'iyah. Ayat syar'iyah itu apa, Ibu? Ada yang masih ingat? Ayat syar'iyah itu adalah wahyu. Ada yang suaminya namanya Pak Wahyu? Nah, itu ayat syar'iyah. Wahyu dari Allah. Berupa apa? Al-Quran dan sunnah sahihah. Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu adalah wahyu dari Allah. Dan itu adalah ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat syar'i. Nah, yang kedua namanya ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Apa ayat kauniyah itu? Seluruh makhluk ciptaan Allah berikut alam semesta. Pokoknya semua selain Allah. Dari makhluk-makhluk ciptaannya. Mereka itu sejatinya adalah ayat-ayat Allah. Tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat ke-13 sampai ayat ke-20-an dari surat yang mulia ini, kita diajak untuk merenungi, mentafakuri, mentadaburi ayat-ayat kauniyahnya, yakni makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu salah satu di antara wasilah terbesar untuk kita itu makrifat kepada Allah. Sudah kita bahas di kitab Salasat al-Usul. Untuk makrifat kepada Allah, kalau seorang hamba ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mesti membaca ayat-ayatnya. Baik itu ayat syar'iyah, itu yang paling utama. Kemudian juga dia mesti membaca ayat-ayat kauniyah. Dan Masya Allah, ibu yang dirahmati Allah, banyak kemudian tokoh-tokoh ilmuwan yang mereka membaca, mengkaji ayat-ayat kauniyah, akhirnya mereka tunduk patuh dan masuk ke dalam dinul Islam. Tadinya bukan muslim. Mereka melakukan penelitian terhadap satu makhluk tertentu, menghabiskan tenaganya, fikirannya, umurnya, sampai kepalanya botak-botak. Gitu ya. Ternyata di dalam Islam sudah ada. Ribuan tahun lalu Nabi SAW sudah menyampaikan kepada para sahabat. Akhirnya takjub dengan Al-Quran dan akhirnya masuk ke dalam dinul Islam. Jadi Masya Allah, orang yang mentadaburi ciptaan Allah itu akan semakin mengenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasiru fil ardi, ya kita disuruh siar di muka bumi ini. Dalam rangka apa? Tafakkur, tadzakur dan tadabbur alam. Sehingga semakin mengenalkan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semakin sadar betapa lemahnya kita sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faidah yang kedua dari ayat ini, malakum la tarjuna lillahi waqara. Di sini mengandung pelajaran tentang kewajiban mengagungkan Allah dengan mengesakannya dalam beribadah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wajib menta'zim Allah. Seorang mukmin, seorang muwahhid adalah orang yang mengagungkan Allah dengan segenap jiwa dan raganya. Bagaimana dia mengagungkan Allah? Dengan banyak wasilah. Yang paling inti adalah dia beribadah kepada Allah semata, menauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun.
Ini bentuk takzim kepada Allah yang paling besar dan paling mendasar. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran berikutnya, wa qad khalaqakum atwara, padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Di sini Nabiullah Nuh alaihi salam, beliau kembali melanjutkan nasihat-nasihatnya untuk kaumnya. Dengan cara apa? Beliau mengingatkan kebesaran dan kekuasaan Allah yang terdapat pada diri mereka sendiri. Di ayat yang lain Allah sampaikan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kalian, apakah kalian tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu? Nah, di sini Nabi Nuh alaihi salam mengingatkan kaumnya tentang kebesaran dan kekuasaan Allah yang ada di dalam diri mereka sendiri. Apa itu? Diciptakannya mereka secara bertahap, atwaran. Diciptakannya mereka, yakni manusia, secara bertahap. Ini ajib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya tentu kalau di sini ada dokter spesialis kandungan, nah itu lebih paham. Ya bagaimana proses, ya dari proses yang paling awal sampai kemudian jadi bayi. Ini semuanya keajaiban. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan yang kuasa untuk itu hanya Allah. Manusia bisa enggak, Ibu? Manusia bisa? Enggak. Manusia itu ya hanya ikhtiar nikah saja. Menikah, cari bibit yang unggul, begitu kan? Kemudian ikhtiar untuk memiliki keturunan yang terbaik, menempa diri dengan kebaikan supaya nanti anaknya jadi anak-anak yang soleh-soleha, karena buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah itu disadari oleh seorang hamba Allah yang baik. Makanya dia menempa diri, semenjak akil balik sudah menempa diri. Karena Allah akan menjodohkan dengan yang semisal. Begitu ya. Allah Maha Adil. Maka ibu yang dirahmati Allah, itu yang diikhtiarkan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Ya adapun bagaimananya, itu bukan kuasanya manusia. Ibu yang dirahmati Allah, orang tua itu kalau pengen punya anak, pasti pengen punya anak yang terbaik, kan begitu ibu ya. Makanya dia milih bibit yang terbaik juga. Nyari pasangan, ya walaupun mungkin dianya pas-pasan, pengen yang cantik, yang ganteng, kan begitu. Kenapa? Ini bibit unggul nantinya untuk anak keturunannya, kan begitu. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kalau nanti anaknya lahir, pengen anaknya itu lahir dalam keadaan yang terbaik, sempurna, tidak ada cacat sedikit pun padanya. Begitu kan ibu? Harapan, keinginan dari semua orang tua. Apakah nyatanya begitu? Tidak. Kenyataannya tidak seperti itu. Ada saja ternyata Masya Allah, ya ini kuasanya Allah. Ada misalkan suaminya ganteng luar biasa, gagah, perkasa, istrinya juga cantik jelita. Apakah anaknya pasti begitu? Ya memang secara galibnya rata-rata begitu. Ya anaknya pasti ganteng dan cantik begitu. Apakah semuanya begitu? Tidak. Bisa jadi, mohon maaf, ternyata lahir mirip neneknya. Ya. Ternyata lahir mirip mertuanya yang laki-laki. Bisa kan begitu ibu? Bisa. Jadi itu kuasanya siapa itu? Allah, bukan kuasanya kita. Ya. Nah, kalau memang kuasanya kita ibu, Masya Allah, pengen punya anak laki-laki itu seganteng Nabi Yusuf. Ya. Pengen punya anak perempuan itu secantik siapa? Ibunda Aisyah, Ibunda Khadijah. Ya kan? Tapi kan itu bukan kuasanya kita. Manusia hanya bisa ikhtiar. Ya. Ikhtiar. Apa yang bisa dilakukan?
ya supaya anaknya lahir sehat. Ya orang tuanya saling menjaga makanan, gitu ya. Kalau sedang hamil ya ibu, jangan makan itu tiap hari semur jengkol, begitu ya. Kasihan anaknya mabuk nanti di dalam. Yang bernutrisi, yang bergizi, ya supaya anaknya nanti lahir dalam keadaan yang sehat afiat. Ikhtiar. Ya. Nanti dirapel saja kalau kangen semur jengkol nanti, gitu kan. Setelah selesai nyusuin anak, berarti 3 tahun lagi ke depan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini semua kuasanya Allah Azza wa Jalla. Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana tahapan-tahapan Allah menciptakan manusia? Disebutkan di dalam beberapa ayat yang lain. Nabi SAW juga secara umum menyebutkan bagaimana proses tahapan-tahapan diciptakannya manusia. Kita bisa lihat di antaranya di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawnal idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Perhatikan ayat ini, ayat 12 sampai ayat 14, berarti 3 ayat. Di 3 ayat ini Allah menyebutkan 7 tahapan, sekitar 7 tahapan bagaimana proses diciptakannya manusia. Pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari mulai sulalah mintin, min sulalatin mintin, yakni manusia itu telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari suatu saripati yang berasal dari tanah, saripatinya tanah. Ibu dan saya, kita sama-sama berasal dari mana? Dari tanah. Tanah itu di atas atau di bawah? Di bawah. Maka sehebat apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun pangkat jabatan kekuasaan kita, tidak boleh sombong. Asal kita loh dari tanah yang diinjak. Orang kalau sadar dengan asal usulnya, insya Allah sulit bagi dia untuk sombong, susah bagi dia untuk ujub. Yang ada hanya tawadu dan tawadu. Itu pertama, min sulalatim min tin. Kemudian proses yang kedua, tahapan kedua, summa ja'alnahu nutfatan. Ya, dari saripati tanah itu kemudian menjadi nutfah. Gimana tuh prosesnya, Ibu? Saripati tanah kok jadi air mani? Ada yang tahu prosesnya? Kalau nutfah itu dari siapa? Dari suami, juga dari istri. Tentu yang dominan suami. Baik. Untuk bisa punya nutfah, caranya bagaimana? Suka ngobrol sama suami, Ibu? Kenapa bisa ada itunya? Itu diambil dari mana itu? Ya karena suami makan dan minum. Makan makanan yang bernutrisi, minum minuman yang sehat. Kan begitu. Ya, minum wedang jahe, pakai telur ayam kampung. Kan begitu. Sayurnya sayur toge katanya gitu kan. Barakallahu fiikum. Baik. Jadi bersumber dari makanan, bersumber dari minuman. Pertanyaan berikutnya. Ini proses ya. Makanan itu dari mana? Ibu, jenis makanan yang kita makan ada berapa? Ada 2. Satu hewani, yang satu nabati. Yang nabati
itu biasanya ditanam di mana? Di tanah. Ustaz, ada itu tanaman yang hidroponik itu di air saja. Ya, itu kan airnya mengandung saripati tanah, unsur-unsur tanah. Tetap saja. Kalaupun dari air ya tidak ada masalah, toh manusia juga berasal dari air. Jadi ke situ-situ juga. Hewani nabati. Kalau kita makan hewan-hewanan yang dihalalkan, barakallahu fikum, hewan makannya apa? Tanaman juga, gitu ya. Hewan juga makan tanaman. Tanaman dari mana? Dari tanah juga. Hewani nabati. Kemudian minumannya. Ada berapa minuman yang kita minum? Ada berapa, Bu? Suka minum tidak ini? Para ruasa ya. Minuman juga dua. Ada minuman yang tidak berwarna, ada minuman yang berwarna. Minuman yang tidak berwarna maksudnya air putih. Orang kita nyebutnya air putih. Air bening, air tawar. Minuman yang berwarna maksudnya bukan Sprite, Ibu. Bukan itu. Minuman yang berwarna maksudnya susu. Yang alami, bukan buatan. Susu, ada susu unta, ada susu sapi, ada susu kambing. Yang paling disenangi Nabi susu kambing. Apalagi yang berwarna madu. Nah, itu minuman-minuman berwarna. Ya, sekarang juga banyak minuman berwarna. Ya. Tapi kebanyakannya bukan alamiah. Nah, air juga kan sumbernya dari mana? Dari tanah. Sumbernya dari tanah. Walaupun proses dari air hujan misalkan. Air hujan juga kan nyerapnya dari air-air yang ada di bumi. Semuanya prosesnya balik ke tanah. Maka pantas kalau kemudian Allah menyatakan manusia min sulalah min tin, kemudian menjadi nutfah. Nutfah yang tersimpan fi qararim makin, yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, namanya rahim. Secara umum rahim itu kokoh, Ibu. Bobot bayi 3 kilo sekian itu bisa ditahan, bisa ditampung oleh rahim seorang ibu. Ustaz, ada yang lemah katanya kandungannya. Nah, itu kan segelintir orang saja yang memang jadi ujian bagi dirinya. Tiap hamil harus bed rest. Pokoknya harus nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Kandungannya lemah. Nah, itu kan 1-2 saja. Pada dasarnya rahim itu kokoh. Ya. Fi qararim makin. Itu jadi nutfah. Dari nutfah jadi apa? Alaqah, segumpal darah. Dari alaqah berlanjut ke proses berikutnya menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian menjadi tulang belulang. Dari tulang belulang kemudian dibungkus lagi oleh daging. Ini proses ke-6. Barulah kemudian ansya'nahu khalqan akhar. Jadilah dia bayi yang siap lahir ke alam dunia. Ini Masya Allah. Ya. Ayat ini Ibu dijabarkan dengan ilmu teknologi yang sangat luar biasa. Ya. Kalau Ibu pengen tahu, belajar saja di Fakultas Kedokteran, spesialis kandungan, gitu ya. Oh, itu dijabarin itu satu-satu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di minggu keberapa terbentuknya telinga, kan begitu. Di minggu keberapa atau di bulan keberapa? Minggu ya biasanya hitungannya ya. Jadi minggu keberapa nanti akan terbentuk organ dalam dari si bayi itu.
ke bentuk matanya, itu semua detail, lengkap. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan bagi seorang mukmin semua itu sejatinya semakin mengantarkan dia kepada kesadaran bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi perbuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan. Taib. Di ayat yang lainnya surat Al-Mu'min. Kalau tadi Al-Mu'minun, nah ini surat Al-Mu'min. Nama lainnya surat apa? Nama lain surat Al-Mu'min. Surat ke-40. Surat Ghafir. Ada Al-Mu'minun, ada Al-Mu'min. Beda ya. Al-Mu'minun surat ke-20 23. Kalau Ghafir atau Al-Mu'min surat ke-40. Di surat Al-Mu'min ayat ke-67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min turabin, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma yukhrijukum tifla, thumma litablughu ashuddakum, thumma litakunu syuyukha, wa minkum may yutawaffa min qabl, wa litablughu ajalan musamma, wa la'allakum ta'qilun." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai tifl, seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai masa tua. Nah ini marahil, marhalah, tingkatan-tingkatan, tahapan-tahapan, fase-fase perjalanan usia manusia. Kemudian kata Allah, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Semoga Allah panjangkan usia kita di atas kesehatan lahir batin, juga di atas keistiqomahan dalam ketaatan kepadanya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ini proses yang berikutnya dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu dari tanah, kemudian dari nutfah, dari alaqah, segumpal darah, kemudian dikeluarkan ke alam dunia menjadi seorang anak kecil. 0 tahun sampai 2 tahun itu namanya masa rodho'ah. Ini urutan ya, urutan umur. Masa rodho'ah. Rodho'ah itu masa penyusuan. Bayi disusui itu haulain kamilain. 2 tahun sempurna, berarti 24 bulan. Luar biasa perjuangan seorang ibu. Susah enggak ibu nyusuin anak? Barakallahu fikum. Itu perjuangan, pengorbanan. 2 tahun. Dan itu setelah kita hamil dan melahirkan. Makanya ibu itu 3 kali disebut oleh Nabi. Bapak cuman satu kali. Karena perjuangan ibu itu mulai dari hamil, melahirkan dan menyusui. Itu bisa prosesnya bisa 3 tahunan itu. Ya. Jadi 0 sampai 2 tahun itu namanya marhalah rodho'ah, fase penyusuan. 2 tahun, dari 2 tahun sampai sekitar 7 tahun itu hadonah. Hadonah.
Hadonah itu pengasuhan, penyapihan, diasuh. 7 tahun sampai 10 tahun itu mumayyiz, marhalah tamyiz. Disitulah orang tua seharusnya sudah memberikan pendidikan sholat di saat usia anaknya 7 tahun. Dipisahkan tempat tidurnya dari anak perempuan. Kalau anaknya ada laki-laki dan perempuan. 7 sampai 10 masa apa tadi? Tamyiz, marhalatu tamyiz. 10 sampai akil balig, galibnya usia 15 tahun. Pada umumnya balig itu usia 15 tahun, tapi sekarang ini anak-anak kelas 5 SD saja sudah pada balig usia 10 tahun itu atau 11 tahun. Tapi galibnya 15. Kalau kita orang-orang zaman dulu, Ibu, biasanya 15. Kalau anak-anak zaman sekarang ini SD sudah pada head, ya. SD sudah pada mimpi basah dan lain sebagainya. Taib. Nah, dari 10 sampai balig itu namanya marhalah sebelum balig. Sebagian mengungkapkannya dengan masa remaja. Dari balig, taruhlah balignya 15 tahun. Balig itu berarti sudah dibebani syariat. Dari balig sampai usia 40 tahun, itu namanya marhalatus syabab, masa muda. Ada yang di masa ini, Bu? Masa muda. Masa-masa sweet. Sweet 17. Ini masa muda. Dari akil balig sampai usia 40 tahun. Jadi Ibu kalau belum usia kepala 4, walaupun anaknya sudah 5, itu hitungannya masih muda. Masih muda. Masa inilah yang diwanti-wanti oleh Nabi untuk dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Karena masa tua itu sangat bergantung kepada masa muda. Bagaimana kita di masa muda, itulah sebetulnya gambaran masa tua. Mohon maaf di sini Ibu, ada orang-orang sepuh di sini? Banyak. 99,9% kayaknya. Alhamdulillah. Saya malah bersyukur kalau pengajian itu di depan orang-orang sepuh. Saya di masjid di Kilo 7 juga Masya Allah. Pengajian di masjid Ibu isinya pangsiunan semua. Ya. Pangsiunan Pertamina di Kilo 7. Ya. Ada yang sudah kalau sholat itu sudah mereng badannya. Ada yang sudah bungkuk ke depan. Sudah semakin mendekatkan mereka ke tanah. Begitu ya. Tapi bersyukur saya kalau diundang pengajian di hadapan orang-orang sepuh seperti itu. Buat apa? Buat kita ngambil pelajaran. Alhamdulillah mereka itu sampai ke usia tua. Yang paling sepuh itu kalau nggak salah 70 apa 80 tahun. Ada itu. Masih duduk ngaji. Mereka bisa sampai ke masa tua. Oh, kita yang masih muda gini Ibu, apa ada jaminan kita nanti bisa sampai seperti mereka usianya? Belum tentu. Ya kan? Makanya ngelihat mereka saja sudah nyes ke hati itu. Sudah jadi pelajaran tersendiri. Ya. Belajar dari semangatnya mereka, belajar begitu ya. Belajar dari konsistennya mereka puasa sunnah. Kemarin saja saya di hari Kamis itu diundangnya.
Jadi mereka buka puasa sunnah Kamis bersama di masjid itu rutin tuh, Senin Kamis. Ustadznya malah nggak puasa. Ini orang-orang sepuh puasa, malu kadang. Makanya saya datangnya setelah azan aja. Gitu. Ustadznya nggak puasa. Nah ini Masya Allah. Mereka itu bisa sampai usia itu. Kita belum tentu. Belum tentu. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Kita balik lagi. Tadi mau bahas apa kita ini? Yang mana, Bu? Oh iya. Usia berapa tadi? Balik sampai 40. Ini namanya masa muda. Masa muda. Nah, 40 sampai 60 ini namanya masa tua. Masa tua. Ada yang di ini, Bu, di masa ini? Ya, tadi sudah disebutkan ya, 99,9%. Ya. Anak mudanya 0,01%. Berarti ustadznya aja itu. Ibu yang dirahmati Allah, masa muda lah yang kemudian diwanti-wanti oleh Nabi untuk dimaksimalkan, dijaga baik-baik. Kenapa? Karena masa muda sangat berpengaruh kepada masa tua. Bagaimana masa muda kita, itulah cerminan gambaran diri kita di masa tua. Makanya tadi saya tanya, ibu-ibu yang sudah sepuh di sini, yang 40 sampai 60, kalau ada di sini, gitu ya. Jadi sepertinya nggak pada ngaku, gitu. Nah, ibu yang sudah sepuh, pernah nggak merasakan sesuatu yang tidak baik? Misalkan males, mau ngapa-ngapain tuh males, ya. Mau ngaji hari Jumat, aduh beratnya luar biasa, ya. Mau duha berat, gitu ya. Mau baca Quran, ya. Matanya 5 watt. Barakallahu fikum, tahajud apalagi, gitu. Dingin, gitu ya. Pegang air itu rasanya dingin, gemetaran. Pernah enggak di masa tua kita merasakan kemalasan untuk berbuat kebaikan? Atau mohon maaf, semoga tidak ada di sini. Di masa tua kok ambisinya begitu besar untuk maksiat? Ya, makanya saya bilang jangan sampai ada di sini. Ini kita bicara orang luar misalkan, yang disebut tua-tua keladi itu. Ada ibu mbah-mbah ya sambil mabok kemudian joget di atas panggung dengan biduan wanita. Nauzubillah. Ya sudah mbah-mbah kai-kai masih saja di pos ronda judi, main gapleh. Ada kan yang begitu, Ibu? Ya, bahkan mungkin ada orang tua zina. Bisa jadi. Zina dengan wanita-wanita muda. Ya, dianya sudah kai-kai. Sudah banyak kejadian, ya. Mereka mati di tempat saat berzina. Overdosis. Nauzubillah. Nah, Ibu, kalau ada orang di masa tua mengalami hal-hal yang seperti itu sejatinya menjadi renungan yang begitu dalam. Kenapa kita mesti merenunginya? Karena itulah sejatinya gambaran kita di masa muda. Yang kemudian dipakai foya-foya, dipakai dosa, dipakai maksiat. Disangkanya enak, nanti kalau sudah tua tinggal tobat. Enggak begitu. Ibu, ala bisa karena biasa. Orang kalau tidak membiasakan di masa muda, bagaimana kemudian dia bisa dengan maksimal bahkan lebih hebat, lebih baik lagi di masa tua? Berat. Karena masa tua itu cerminan masa muda. Kalau masa mudanya pemalas, ya begitulah gambaran secara umum dia nanti di masa tua. Kalau kemudian di masa muda dia kikir, pedit, pelit,
Maka begitu pula dia di masa tua. Mau infak tuh perhitungan. Beda dengan jajan, nggak ada perhitungan. Begitulah gambarannya nanti di masa tua. Wal iyadzubillah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jaga masa muda. Jaga masa muda. Sudah lewat Ustadz. Ya, kalau sudah lewat, ambil ibrahnya. Dengan cara banyak taubat. Banyak taubat. Kemudian jadikan itu sebagai ibrah untuk anak keturunan kita. Ibu kan punya anak, mungkin masih di masa muda. Nah, manfaatkan masa mudamu. Manfaatkan masa mudamu. Begitu, sebelum segala sesuatunya menjadi penyesalan. Ibu punya cucu, sampaikan ke cucu. Nah, manfaatkan masa mudamu. Sebelum segala sesuatunya jadi penyesalan. Begitu. Diambil ibrahnya. Nah, itu dari 40 sampai 60 masa tua. Namanya syuyukhah. 60 sampai 80 kuhulah. Kuhulah itu usia tidak sekedar tua itu, Bu. Usia tua renta. Sudah tua renta lagi. Ada yang di masa ini 60 sampai 70 ada? Ada, Ibu? Alhamdulillah. Semoga Ibu panjang umur di atas kesolehahan. Dari 80 sampai mati. Namanya arzalil umur. Arzalil umur itu usia yang terendah. Arzalil umur, umur. Umur itu kan bahasa Arab tadinya. Diserap jadi bahasa Indonesia. Arzalil umur itu usia paling rendah sudah. Orang tuh semakin tua semakin mirip anak-anak. Begitu kan, Ibu? Makanya kita sebagai anak kalau menghadapi orang tua kita yang sudah renta, sing sabar. Sing sabar. Kenapa? Karena terkadang tingkah laku, pola pikir, pandangan, sikap, mental dari orang tua itu yang sudah semakin tua biasanya mirip anak-anak lagi. Dari fisik, dari sikap, sifat. Yang biasa egois itu siapa, Ibu? Biasanya anak-anak kan? Ibu laki-laki aja, kasihan laki-laki. Lagi kesel sama suami, Bu, ya. Yang punya sifat egosentris itu biasanya siapa? Anak-anak kan, Ibu? Anak-anak tuh begitu. Egosentris. Jadi apa-apa aku. Ini punya aku, kamu nggak boleh. Walaupun ke kakaknya, walaupun ke adiknya. Ya. Pokoknya semua anak-anak ibu yang paling ganteng aku. Nah, itu anak-anak. Ya. Nah, ini tuh nanti akan terulang lagi. Semoga kita tidak mengalaminya. Nah, orang tua yang tidak terbimbing oleh iman, tidak terbimbing oleh ilmu agama, sehingga dia tidak punya sifat hikmah yang bertahan pada dirinya, itu kadang begitu, Ibu. Sifat egosentrisnya itu muncul. Egois. Nah, ini jadi ujian tersendiri bagi siapa? Anak-anaknya. Di situ anak-anak itu biasanya tidak lulus ujian. Akhirnya ngebentak, ngemarahi orang tuanya. Ibu itu nggak tahu diri, udah tua, egois. Gitu. Dibentak-bentak ibunya, dibentak-bentak bapaknya. Dia lupa bahwa orang itu semakin tua, ya begitu. Mentalnya semakin melemah, akalnya semakin melemah, fisiknya semakin melemah. Harus sabar. Harus sabar. Jadikan itu pelajaran. Jangan sampai nanti kita di masa tua seperti itu.
menjadi ujian yang begitu besar bagi anak-anak kita. Makanya pentingnya belajar ilmu agama itu Bu. Pentingnya ibu selalu dengan Quran, baca Quran, ngafalin Quran sedikit-sedikit. Menjaga stabilitas psikis kita. Ya, supaya seimbang hidup ini. Stabil keadaan jiwa kita. Marah-marah, orang tua itu kan marah-marah. Kadang salah sangka, salah paham, salah tafsir. Ya ibu, anaknya ngomong A, si ibu nafsirkannya sampai Z. Begitu kan? Padahal enggak ada maksud apapun dari si anak. Tapi demikianlah orang tua. Anak harus sabar. Itu pisurgaun. Apa pisurgaun itu? Wasilah besar untuk kita dapat surga. Ya, disingkat jadinya pisurgaun. Ya. Harus sabar, tahan. Ya. Ngelus dada saja sudah. Istighfar kepada Allah. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada kan di surat Al-Isra itu ya? Apa ayatnya Bu? Surat Al-Isra. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Itu petunjuknya sudah ada. Imma yablughanna indakal kibar. Apabila salah satu dari orang tua kita ini sampai kepada usia yang tua atau bahkan kedua-duanya, biasanya yang duluan tua siapa ibu? Bapak, ya kan? Bisa jadi ibu, tapi rata-rata bapak. Bisa jadi bapak itu usianya sudah renta, ternyata ibunya masih belia. Bisa jadi. Kalau salah satu atau keduanya sampai ke usia tua dan ada di hadapanmu, di sisimu, fala taqul lahumā uff. Janganlah, ini petunjuk Allah supaya anak-anak ini sadar dengan ujian orang tua. Fala taqul lahumā uff. Jangan katakan uff kepada keduanya. Wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan ucapkanlah untuk keduanya ucapan yang mulia, ucapan yang baik, ucapan yang hikmah, yang lemah lembut. Walaupun misalkan ibu, orang tuanya ngejengkelin, bikin emosi, menyulut amarah, tetap ucapkan qaulan karima, ucapan yang mulia. Ini tidak mudah menghadapi ujian orang tua. Tapi disitulah surga Allah. Ya, disitulah surga Allah. Makanya jangan sia-siakan ketika orang tua kita itu di masa tuanya ada di sekitar kita, ada di hadapan kita, ada dalam pengawasan kita. Itu sekali lagi pisurgaun. Ya. Pun sebaliknya bisa juga jadi peluang pinarakaun, ya, yang bikin kita masuk neraka. Ya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya terus banyak berdoa. Ya Allah, anugerahkan kepadaku birrul walidain. Berikan aku anugerah birrul
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma litablughu asyuddakum." Tsumma litablughu asyuddakum. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Tadi ya, masa dewasa, masa akil balik sampai usia 40 tahun itu masa muda. Tadi sudah kita jelaskan semuanya. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai masa tua. Ada yang kemudian Allah panjangkan usianya sampai dia mengalami masa tua. Di antara kamu, kata Allah, ada yang diwafatkan sebelum itu. Ada orang yang sebelum masa tua diwafatkan. Ada ibu? Ada. Ada yang sudah tua enggak wafat-wafat. Ada. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu marahil. Ya, tahapan, proses, fase yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi manusia semenjak Allah menciptakannya di alam rahim, kemudian perjalanan umurnya saat dia lahir ke alam dunia sampai nanti menemukan ajalnya. Nah, dari perjalanan usia tadi dengan beberapa fase yang tadi kita sebutkan, rata-rata manusia umatnya Rasulullah itu ada di fase 60 sampai 70 tahun saja. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Di dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan tentang proses penciptaan manusia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id." Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya berupa setetes mani. Setetes mani. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Selama berapa hari ini? 40 hari. Ya, disebut nutfah karena memang kalau dalam prosesnya kan ibu, apa namanya, sperma itu ada apanya itu? Jutaan sperma kan begitu ya. Ya, sekali keluar dari zakar laki-laki itu ada jutaan yang sampai kemudian membuahi, nembus ke dalam sel telur seorang istri atau seorang ibu itu hanyalah satu. Hanyalah satu. Maka kita ini sejatinya adalah pemenang atau pecundang? Pemenang. Ya kan ibu? Ibu loh ngalahkan jutaan. Ya, jutaan cikal bakal manusia. Ya, terkadang dua ada, namanya kembar. Berarti yang membuahi berapa? Membuahi sel telurnya 2. Dari jutaan sel yang kemudian berguguran di tengah jalan. Thayyib, ibu yang dirahmati Allah. Maka dari situ saja ada isyarat ya bahwa kita ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemenang. Maka semoga kita memenangkan ya semua perjalanan hidup, ujian hidup sampai kemudian nanti kita sampai di garis finish yakni di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ya jangan malas. Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai pemenang. Jangan malas. Jangan tergoda dengan perjalanan yang kadang menyilaukan kehidupan kita. Barakallahu fikum. Berupa nutfah, setetes mani selama 40 hari. Proses berikutnya, 40 hari berikutnya menjadi alaqah.
segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Berarti berapa? 40 kali 3, 120 hari sama dengan 4 bulan. Di usia kandungan 4 bulan itulah kemudian Allah mengutus kepadanya seorang malaikat yang ditugaskan. Fayanfukh fihi ruh, maka ditiupkanlah ruh kepada calon bayi tersebut. Kemudian malaikat yang bertugas tadi diperintah dengan 4 kalimat, dengan 4 perkara untuk dicatat dari calon bayi ini. Pertama adalah terkait dengan rezekinya. Ini sudah pasti Ibu, rezeki mati itu sudah pasti. Ya, rezekinya dicatat, ajalnya dicatat, amalnya dicatat. Kemudian syaqi dan sa'idnya, celaka atau bahagianya juga sudah dicatat. Ja'alanallahu wa iyyakum minan najin fid dunya wal akhirah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Baik Ibu, 2 ayat lagi sepertinya buat pertemuan yang akan datang saja. Sudah 1 jam ya. Kalau lebih dari sejam khawatir tidak kondusif. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja. Sisa 2 ayat insyaallah nanti kita bahas di Jumat yang akan datang. Kalau memungkinkan nanti kita tambah lagi insyaallah taala. Baik Ibu, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.